I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kasus, yaitu mengundurkan diri atau melayani. Yang pertama yaitu permasalahan. Preliland Bank adalah sebuah lembaga keuangan menengah di Western. Baru-baru ini CEO dan pemegang saham pindah ke San Francisco dengan alasan bahwa mereka bisa dekat dengan kegiatan pusat bank besar. Profitabilitas bank mengalami penurunan pada saat mereka mulai bekerja di San Francisco. Manajemen mulai berpikir untuk menegosiasikan ulang beberapa pinjaman yang macet pembayarannya. Artinya bahwa pihak manajemen Preliland Bank untuk melakukan penagihan beberapa piutang yang mengalami tunggakan dan macet dalam pembayaran agar bisa memberi pengaruh peningkatan keuangan perusahaan. Dengan demikian, bank bisa melaporkan sebagai pembayaran lancar daripada non-performing payment, di mana bunga yang belum dibayar ditambahkan ke pokok agar pokok baru tercapai. Non-performing payment adalah kredit bermasalah yang merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Ben Hood, partner audit atas rekening Preliland Bank, menjadi khawatir mengenai resiko yang berkaitan dengan pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan. Selama hari-hari awal pengauditan, terindikasi bahwa ketentuan untuk pinjaman yang meragukan terlalu rendah, dan Ben membuat janji untuk membahas masalah ini dengan CEO dan Wakil Presiden Keuangan perusahaan. Dalam hasil diskusi atau wawancara dengan Ben, diberitahukan bahwa ketentuan itu terlalu rendah dan akan mengakibatkan penurunan keuntungan. Di lain pihak, mereka telah melakukan pendekatan dengan perusahaan yang menyediakan asuransi untuk melindungi penyewaan peralatan seperti bulldozer dan menyiapkan asuransi terhadap lainnya. Pembayaran ketika pinjaman yang ada, mereka beranggapan bahwa setiap kelalaian pembayaran dalam pinjaman akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi, sehingga mereka tidak melihat perlunya meningkatkan ketentuan untuk melindungi kerugian pinjaman atau mengungkapkan ketentuan asuransi. Mendengarkan kebijakan pihak manajemen, Ben menyatakan keprihatinan kepada manajemen Preliland Bank, tetapi mereka bersikeras. Ben meminta nasihat kepada James London yang merupakan partner senior di perusahaan yang bertanggung jawab untuk menilai perilaku akuntansi tersebut dan risiko-risiko pengauditan. Setelah melakukan pembicaraan, maka Ben dan James memutuskan bahwa tindakan terbaik adalah mengunjungi ke klien dan menyatakan mengundurkan diri. Setelah itu, James bertemu Jacqueline yang merupakan chef profesi dengan tetapi bekerja di perusahaan pesaing. Jacqueline memberitahukan kepada James bahwa dia berusaha menerima klien lama dari perusahaan James, yaitu Preliland Bank. Dari uraian di atas dapat diketahui kronologi permasalahannya di mana. Yang pertama,
perusahaan sedang mengalami penurunan profitabilitas. Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba atau suatu ukuran dengan persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Yang kedua, usulan untuk pihak manajemen agar melakukan upaya tagihan beberapa kredit yang macet dan menyesuaikan beberapa kebijakan akuntansi agar membuatnya tidak terlalu konservatif. Yang ketiga, Ben Hood adalah seorang auditor untuk Prelilen Bank yang khawatir atas opini yang diberikan atas laporan keuangannya. Yang keempat, Ben Hood melakukan konsolidasi dengan pihak manajemen untuk membahas permasalahannya. Yang kelima, pihak manajemen menolak usulan tersebut dan mereka membuat kebijakan untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan dalam mengasuransikan setiap permasalahan bank. Yang keenam, Ben memilih nasihat kepada James berkaitan dengan perilaku akuntansi yang dipakai oleh pihak manajemen dan risiko-risiko auditnya. Yang ketujuh, Ben dan James sepakat bahwa mereka memutuskan mengundurkan diri dari kerjasama dengan Prelilen Bank. Yang kedelapan, James bertemu dengan Jacqueline dan Jacqueline yang baru saja mendapatkan klien Prelilen Bank. Selanjutnya, pertanyaan, apakah keputusan yang benar mengundurkan diri atau melayani? Jawabannya, yang pertama, Ben dan James sudah tidak sependapat lagi atas kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen. Mereka menilai bahwa jika mereka terus mengikuti pihak manajemen, maka mereka akan mengalami kemungkinan risiko-risiko sebagai auditor. Ini terlihat dari kata Ben Hood menjadi khawatir mengenai risiko yang berkaitan dengan pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, jika mereka tetap melayani, maka mereka akan menyimpang dari standar umum auditor, di mana pada poin kedua adalah dalam sebuah hal berhubungan dengan perikatan independen dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, dan pada kode etik auditor sendiri menyatakan bahwa kode etik merupakan dasar profesionalisme auditor dalam melaksanakan audit. Profesionalisme dari seorang auditor tercermin pada sikap dapat dipercaya, memiliki integritas, dapat menjaga kerahasiaan, dan berpendirian. Seorang auditor harus mampu menunjukkan sikap pendiriannya, yaitu sikap mampu memberikan penilaian yang profesional dan konseptual. Yang keempat, dalam standar perilaku untuk melayani klien utama, para auditor dituntut untuk memastikan penilaian mereka secara independen, objektif, dan aktual. Yang kelima, ditinjau dari peran dan perilaku, terdapat kemungkinan yang nyata bahwa jurang harapan antara apa yang diharapkan telah didapatkan dan akan diterima oleh pengguna laporan audit, dan keuangan memburuk jika akuntan dianggap keluar jalur.
dengan kemunculan standar etika perilaku apabila mereka tetap melayani Brilliant Bank. Yang keenam, ditinjau dari layanan yang ditawarkan. Dalam hal ini adanya konflik kepentingan dari pihak manajemen. Para akuntan harus dapat mewaspadai terjadinya konflik di mana nilai-nilai dan kode-kode dari para profesional lainnya mereka pekerjakan berbeda dari profesi akuntansi. Terlihat bahwa pada prinsip yang dilakukan oleh Ben dan James untuk mengundurkan diri adalah sebagai auditor yang berpendirian kuat karena tidak sejalan dengan keputusan yang diambil oleh pihak manajemen Brilliant Bank. Pertanyaan kedua, apakah yang seharusnya James lakukan? Dengan melihat keadaan permasalahannya, maka James sebaiknya memberitahukan kepada Jacqueline bahwa dia baru saja mengundurkan diri sebagai mitra dari Brilliant Bank dengan menjabarkan alasan-alasan kenapa dia berhenti agar membuat Jacqueline menimbang kembali tawaran yang telah diambil. Terima kasih. Itu pembahasan materi mengenai kasus mengundurkan diri. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu hak pemegang saham pengendali minoritas. Perseroan terbatas atau PT sebagai badan usaha yang kepemilikannya terbagi menjadi lembar saham. Salah satu jenis pemegang saham di PT yakni pemegang saham minoritas. Menurut Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT menjelaskan pemegang saham minoritas sebagai pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1-10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kecuali ditentukan lain dengan jumlah yang lebih kecil oleh anggaran dasar. Walaupun pada praktiknya pemegang saham minoritas ini tidak memiliki saham yang jumlah yang lebih besar di suatu perseroan, namun UU PT memfasilitasi hak-haknya melalui prinsip equal protection. Prinsip ini tertuang dalam pasal 53 ayat 2 UU PT yang menyatakan setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegang sahamnya hak yang sama. Prinsip equal protection ini diikuti dengan hak-hak lain bagi pemegang saham minoritas, antara lain yang pertama, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Hal ini tertuang dalam pasal 52 ayat 1 UU PT yang menyebutkan pemegang saham minoritas memiliki hak untuk hadir dan menggunakan hak suaranya dalam RUPS. Yang kedua, menerima pembayaran dividen. Setiap pemegang saham minoritas berhak mendapatkan keuntungan dari sejumlah saham yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 2 UU PT. Yang ketiga, meminta penyelenggaraan RUPS tak hanya menghadiri RUPS, pemegang saham minoritas juga dapat meminta penyelenggaraan RUPS. Hal ini diatur dalam pasal 57 ayat 2 huruf A UU PT. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1-10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. Yang keempat, meminta saham dibeli oleh perseroan dengan
harga yang wajar. Mengacu pada ketentuan pasal 62 ayat 1 UU PT, dijelaskan bahwa pemegang saham minoritas juga memiliki hak untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Permintaan ini dapat terjadi jika pemegang saham minoritas tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan dari tindakan seperti yang pertama, perubahan anggaran dasar, yang kedua, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan, atau penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan. Di samping itu, pasal ini juga menjelaskan bahwa pemegang saham minoritas memiliki hak take along. Artinya, pemegang saham minoritas berhak untuk ikut serta menjual sahamnya dengan harga yang setara bersama dengan pemegang saham hak minoritas. Yang kelima, hak pemeriksa perseroan. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan ke pengadilan negeri di tempat kedudukan perseroan. Tujuan untuk memperoleh data atau keterangan terkait dengan dugaan pasal 138 ayat 1 dan 3 UU PT. Yang pertama, perseroan melakukan pembuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau yang kedua, anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Yang keenam, menggugat direksi dan dewan komisaris atas nama perseroan. Yang pertama, pasal 97 ayat 6 UU PT menjelaskan bahwa pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang atas kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Yang kedua, pasal 114 ayat 6 UU PT, pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota dewan komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Yang ketujuh, penggugatan perseroan. Pemegang saham, termasuk juga pemegang saham minoritas, memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri tempat kedudukan perseroan jika ia merasa dirugikan atas tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar dari adanya keputusan RUPS, direksi, atau dewan komisaris, pasal 61 ayat 1 dan 2. Yang kedelapan, mengusulkan pembubaran perseroan. Selain direksi dan dewan komisaris, pemegang saham minoritas juga dapat mengusulkan pembubaran perseroan kepada RUPS sebagaimana tertuang dalam pasal 144 ayat 1 UU PT. Materi yang ketiga yaitu kasus penyuapan atau peluang di Cina. John Law, seorang keturunan Cina yang lahir di Amerika Utara, diberi kesempatan seumur hidup. Ia diminta untuk pergi ke Cina dan mendirikan sebuah anak perusahaan manufaktur di kota menengah di tengah negara. Ia tiba di kota itu dan berusaha untuk mendirikan bangunan baru serta fasilitas manufaktur yang akan mempekerjakan 30 orang, tetapi mengalami banyak penundaan dalam berurusan dengan otoritas lokal. Akhirnya John bertemu dengan 3 pejabat senior dan bertanya apa masalahnya.
Mereka menunjukkan bahwa hal-hal akan jauh lebih cepat jika perusahaan John membayar mereka masing-masing sejumlah $100.000, kata mereka. Hal ini cukup beralasan mengingat berapa besar yang telah dibayarkan perusahaan lain. John kebingungan ketika ia dikirim ke Cina. Atasannya mengatakan bahwa dalam situasi apapun tidak boleh ada suap. Hal ini bertentangan dengan kebijakan perusahaan dan tidak akan ditoleransi. Di sisi lain, John berharap bisa melakukan pekerjaannya, dan atasannya mengatakan kepadanya bahwa jika ia melakukannya, manajer lain akan dikirim untuk mengambil alih posisi John. John mengetahui bahwa anggaran berisi ketentuan untuk membayar kepada agen, tetapi totalnya hanya diperbolehkan sebesar $150.000. Ia tahu bahwa jika fasilitas itu ditunda setiap 1 bulan, penundaan akan menyebabkan perusahaan menanggung biaya sebesar $25.000. Ia mengatakan berulang kali kepada pejabat senior bahwa tidak mungkin perusahaan akan membayar mereka, tetapi mereka harus terus-menerus memaksa. Pertanyaan yang pertama, haruskah John membayar suap? Yang kedua, apakah ada sesuatu lagi yang sebenarnya bisa dilakukan? Langkah pertama dalam analisis dampak pemangku kepentingan adalah untuk mengidentifikasi semua kelompok pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh tindakan yang diusulkan dan kepentingan mereka. Pada akhir proses identifikasi, pemegang saham dan kepentingan mereka dapat digolongkan menurut tingkatan kepentingan. Kedua langkah ini dapat difasilitasi dengan analisis tabular. Analisis pemangku kepentingan dalam interest atau kepentingan mereka. Dalam situasi ini, dengan tindakan yang diusulkan untuk membayar suap atau tidak terdapat banyak eksternalisasi, tetapi ada legalitas dan peraturan mendasar perusahaan. Akibatnya, John bisa menggunakan kerangka keputusan etis gabungan berdasarkan 5 pertanyaan, tetapi dengan menggunakan perhitungan manfaat bersih di samping keuntungan dan peraturan etika mendasar. Pertanyaan-pertanyaan atau tantangan dari tindakan yang diusulkan ditunjukkan pada analisis tabular berikut. Tantangan untuk aksi yang diusulkan: pembayaran suap. Berdasarkan analisis ini, John menemukan beberapa tanggapan yang negatif dan tidak jelas apakah positif atau tidak, yang menunjukkan keputusan yang tidak etis dan dalam hal ini ilegal. Namun ia harus menyuap atau mengakui kegagalan kecuali ia bisa mencari alternatif lain yang lebih etis. John juga bertanya pada dirinya sendiri apakah keputusan suap akan melibatkan atau menunjukkan motivasi, kebijakan, dan sifat karakter yang diharapkan. Jawabannya muncul dalam tabel motivasi, kebijakan, dan sifat karakter yang diharapkan. Penyuapan tidak sesuai dengan motivasi, kebijakan, atau sifat karakter yang diharapkan, sehingga John mulai mencari alternatif lainnya. Ia mulai mempertimbangkan kepentingan utama para pemangku untuk mencapai kesuksesan perusahaan jangka panjang di wilayah tersebut. Ia menyadari bahwa hubungan perusahaan dengan kaum tua Cina akan memberikan signifikansi jangka panjang
yang tinggi karena orang tua sangat berpengaruh dalam budaya Cina. Apa yang bisa dilakukan untuk memuaskan orang tua dan mungkin di saat yang sama membawa kepentingan para pejabat setempat. Pada saat yang sama, ia tidak ingin menyinggung peraturan dasar perusahaannya, yaitu taat pada kode etik dan tidak melakukan suap. Ia menyadari bahwa tidak ada tempat yang bagus bagi lansia untuk berkumpul, seperti yang dimiliki orang tuanya di kampung halaman. Pada akhirnya, ia bertanya kepada atasannya apakah perusahaan pernah mendukung pusat-pusat komunitas, dan jawabannya adalah iya. Sumbangan anggaran perusahaan akan menyediakan dana dan jabatan perusahaan tertarik untuk membayar sebuah pusat warga senior dan taman di kota Cina sebagai bagian dari program corporate citizen dalam mendukung masyarakat tempat mereka berpotensi. John mengusulkan hal ini kepada para pejabat senior Cina yang menginginkan suap, yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak akan membuat pembayaran yang demikian kepada siapapun. Bagaimanapun, para pejabat akan mendapatkan keuntungan dari pusat asosiasi taman dan akan tentu saja mengisi jabatan dewan direksi dari pusat komunitas tersebut ketika sudah selesai dibangun.